Oke guys, kita akan sambung lagi di sini dan kita akan langsung meluncur ke topik selanjutnya. Silakan Delvina. Selanjutnya itu tentang yang berhubungan dengan topik sebelumnya juga sih Pak. Pada masa pandemi kita menghabiskan banyak waktu kan Pak di rumah dengan keluarga. Hal ini pasti meningkatkan rasa kekeluargaan. Menurut Bapak, hal apa saja yang dapat dilakukan orang tua untuk bisa lebih perhatian dengan anaknya khusus di saat pandemi seperti ini Pak? Baik, terima kasih Delviana ya. Ya, Pak. Ini kalau dari program BKKBN di masa COVID ini sebenarnya kan ada semua keluarga itu harus mengetahui sebenarnya 8 fungsi keluarga itu. Jadi dari 8 fungsi keluarga ada fungsi agama, fungsi budaya. Fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan reproduksi dan pendidikan. Ada 8 fungsi keluarga. Mungkin adik-adik ini sudah tahu. Tetapi karena kondisi COVID, ya kan, yang membuat semua masyarakat ataupun kita harus bisa memilah-milah. Jadi karena seperti Bapak juga punya anak. Anak saya kan juga mengikuti pendidikan melalui Zoom meeting begini. Zoom meeting. Jadi kita sebagai orang tua ya selalu mengarahkan yang terbaik kepada anak kita. Mendukung yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif. Karena apa? Saya selalu memberikan informasi. Karena sekarang antara orang tua dengan anak tidak boleh diktator lagi. Kalau bisa secara keluarga, kita secara membangun. Karena kalau orang tua ditakuti anak, dia nanti curhatnya ke tempat orang lain. Jadi bisa kita perhatikan sekarang, anak perempuan itu banyak curhatnya kepada teman sebayanya. Itu 62%. Bukan sama orang tua dia curhat, sama teman sebayanya sesama perempuan itu 62%. Sedangkan laki-laki itu teman curhatnya itu 51% itu dengan teman sebayanya. Makanya orang tua itu diharapkan sekarang itu tidak boleh diktator lagi. Jadi teman bermain supaya ada permasalahan sama anak remajanya. Anak remaja tidak sungkan-sungkan mengungkapkan isi hatinya sama keluarga, sama bapak atau mamanya. Jadi teman bermain. Jadi seperti saya, anak saya ini saya tarik sama saya ya, supaya teman-teman nanti keluarga lain juga bisa melakukannya sama. Bukan berarti saya hebat, cuman saya banyak membaca bagaimana mendidik anak di dalam keluarga. Contohnya misalnya kalau dia sudah mengikuti virtual meeting, saya suruh anak saya buat program belajarmu. Karena di rumah saja harus ada program belajar. Misalnya pagi, kalau pagi itu ikut virtual meeting, sampai jam berapa? Nanti habis virtual meeting, apa yang harus kau lakukan? Kalau dia mau buat konten atau mau baca apa, silakan. Jadi orang tua bisa memperhatikan, bisa mendorong kegiatan-kegiatan anaknya di dalam rumah. Karena sekarang ini kita tidak dibenarkan bermain sesama teman di luar, mengumpul misalnya begitu. Dikhawatirkan jangan orang tua membawa virus ke keluarganya. Begitu juga anaknya, jangan anak itu membawa virus ke dalam keluarga itu. Jadi selalu orang tua memberikan informasi kepada anaknya. Ini loh, kalau kamu sembarang bermain, nanti kalau bapak atau mama atau adikmu kena, yang rugi kita. Kalau kena semua, siapa yang jaga kita? Itu kan harus tanda kutip, harus kita sampaikan sama anak-anak kita. Makanya ya patuhilah prosedur protokol kesehatan. Jadi itu, jadi anak-anak itu
diharapkan ya harus mempunyai rencana kerjanya. Mm-mm. Bukan orang bekerja saja yang punya rencana kerja, tetapi keluarga juga harus, anak-anak di rumah juga punya rencana kerja. Mungkin begitu deh ya. Saya pernah baca di satu buku Pak, itu kan tadi kata Bapak orang tua itu harus menjadi juga sebagai teman bagi anaknya ya Pak. Saya pernah baca Iya. di satu buku dikatakan bahwa ada umur-umur anaknya, mungkin dari umur 0 sampai 3 tahun anak itu dijadikan seorang raja, kemudian umur-umur remaja anak itu dijadikan sebagai teman, kemudian di saat anaknya kuliah itu menjadi sahabat, baru nanti ketika dia berkeluarga anak itu jadi tetangga. Berarti seperti itu berarti konsepnya udah valid ya Pak ya, untuk supaya bisa Benar. menjadi keluarga yang harmonis. Iya. Jadi itu saya senang lihat Gusti ini. Berarti dia banyak membaca. Memang ada tata caranya itu. Umur 0 sampai 2 tahun, bagaimana seorang ibu memperlakukan bayinya. 2 sampai 4 tahun, bagaimana. Itu ada komunikasi seorang ibu terhadap bayinya. Bagaimana pola asuh namanya, pola asuh orang tua. Jadi sekarang bukan pola asuh ibu saja, pola asuh ayah juga ada. Karena ayah itu bukan tanggung jawabnya hanya sekedar memberikan uang. Ini uang, saya sudah bekerja. Bukan sekedar mencari nafkah ya Pak ya. Iya, bukan hanya memberi nafkah, tapi bagaimana anak-anak itu dekat juga dengan bapaknya. Jadi keluhan anak itu nanti si bapak juga tahu. Bukan berarti nanti kalau anaknya ranking 1 itu baru anak bapak. Padahal yang bina mamanya. Iya kan? Iya. Jadi dan juga sering juga dibandingin sama anak tetangga ya Pak ya, biasanya tuh. Juga ada tuh. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Membanding-bandingkan anak. Ini saya contoh ya. Karena saya juga punya anak. Anak saya nomor 1 tuh pintar. Karena dia masuk perguruan tinggi kedinasan, ikatan dinas di SDM. Jadi nomor 2 kurang, nggak seperti abangnya. Tapi saya tidak mau membanding-bandingkan antara dia dengan abangnya, karena pribadinya orang beda-beda. Iya betul. Abangnya agak ngomongnya lancar, sedangkan si adik agak pendiam. Ya kan nggak boleh kita banding-bandingkan. Itu menjatuhkan mental si abang. Mental si adik. Jadi kita tidak boleh lihat itu anak tetangga itu baik, rajin, pintar ya. Mungkin orang tuanya dulu memperhatikan anaknya, sedangkan orang tuanya nggak memperhatikan anaknya. Makanya nggak boleh membanding-bandingkan. Jadi triknya bagaimana, misalnya ya anak kita kurang percaya diri. Jadi bisa kita bikin triknya orang tua mengalah sedikit supaya dia berani berkomunikasi sama orang tuanya. Bang, abang kok diam-diam aja kan? Kalau dia sudah mulai berani membentak orang tuanya, bapak begini-begini, berarti meningkatkan keberanian diri dia. Jadi saya juga lakukan itu sama nomor 2 supaya dia mentalnya lebih bagus, berani mengeluarkan pendapat. Coba seperti adik berdua inilah ya. Kalau di sekolah ada itu teman-temannya mau bertanya karena gurunya kurang jelas memberikan pertanyaan. Tapi banyak murid itu nggak berani mau mengeluarkan pendapatnya, bertanya. Sudah tahu? Diam. Sudah mengerti? Diam. Tapi ada yang nggak ngerti juga, tapi diam juga dia. Iya kan? Jadi itu sebenarnya salah dari didikan dari rumah. Kemungkinan orang tuanya terlalu diktator, terlalu menekan. Akhirnya dia nggak berani mengeluarkan isi pendapatnya, isi hatinya. Jadi kembali lagi pembinaan di dalam keluarga. Itu makanya bagaimana orang tua itu bisa meningkatkan kualitas anaknya atau kepercayaan diri anaknya dari yang adik Gusti bilang tadi, pola asuh dari 0 sampai ini sampai umur dia nanti 25 tahun setelah berkeluarga. Ya. Jadi Pak, kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir di station kali ini Pak, itu station Stare in Communication. Semoga dari apa yang kita bahas dari 3 topik itu memberikan motivasi bagi pendengarnya
dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman di luar sana untuk tetap semangat terus di masa pandemi. Oke guys, terima kasih udah tonton video ini. Semoga ini memotivasi kalian. Sampai jumpa di station berikutnya. Sampai jumpa.